والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan u'idduha li liqa'ihi dhukhra wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli ala hadhan nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus segenap pengurus masjid yang kami muliakan, Al-Ustaz Mahfud, Ustaz Haji Saiful Hidayah, dan juga para asatiz serta ustadzat yang kami muliakan, orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi ini kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih berkesempatan meluangkan waktu kita dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu ini. Mudah-mudahan semuanya ini akan senantiasa membawa kebajikan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan perbincangan kita yang kita ambil dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Kita lihat yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Tsumma alam, kemudian ketahuilah, anna lil alimi al-amili bi ilmihi al-ma'dudi indallahi wa rasulihi min ulama'id dini wa ulama'il akhirati alamatin wa amaratin tufarriku bainahu wa bainal alim al-mukhallid al-ma'dud indallah, dan selanjutnya. Summa'lam, kemudian ketahuilah, anna lil alimi al-amili, sesungguhnya bagi orang yang alim dan sekaligus mengamalkan ilmunya. Sudah dibicarakan pada kesempatan yang lalu, ada orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, cuma sekedar onggokan pengetahuan yang tidak memberikan manfaat untuk dirinya, lebih-lebih untuk orang lain. Atau dia alim tidak mengamalkan ilmunya, tetapi dia memberikan manfaat kepada orang lain, diibaratkan sebagai lilin yang apinya membakar, semakin habis orang terang, tetapi dia makin habis. Nah, di sini adalah orang yang alim yang mengamalkan ilmunya bi ilmihi al-ma'dudi, yang dihitung, yang dianggap
indallahi di sisi Allah, wa rasulihi dan rasulnya, min ulama'id din termasuk adalah ulama agama. Ulama agama, ulama yang mengajak kepada cinta kepada agama, ulama yang memberikan nilai-nilai agama dan sekaligus bersama-sama mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Karena Allah jelaskan di dalam Al-Quran, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan akan tetapi jadilah kalian manusia yang senantiasa bernuansakan ilahiyah, yakni senantiasa rabbaniyah. Rabbani itu artinya yang bersandarkan kepada Allah, nempel kepada Allah, atau zikrullah, ya, zikir, ingat, senantiasa ingat kepada Allah. Dengan apa? Dengan sebab bima kuntum, dengan sebab kalian tu'allimunal kitab, mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan sebab kalian mempelajarinya. Jadi belajar mengajar, ya, guru murid, ya, ustadz murid, itu sama-sama untuk menjadikan dia itu manusia yang robbaniin, ya. Jadi kedua-duanya, ya, kita yang belajar, guru yang mengajar, itu sama-sama. Dengan sebab dia membahas permasalahan diniyah, dia ingat kembali dan semakin semangat dia untuk beribadah, melakukan hal-hal yang baik, ya, berkaitan dengan masalah agama tentunya. Wa ulama'il akhirah, dan juga ulama akhirat, ulama yang mengajak kepada akhirat, ulama yang mengingatkan berkaitan dengan masalah akhirat. Dan termasuk kalau kita melihat ada ulama mengingatkan kita berkaitan dengan masalah akhirat, inilah termasuk adalah ulama akhirat, ya. Alamatin, ada tanda-tandanya, itu anna lil alimi al amili, kemudian khobarnya itu alamatin. Mengapa alamatin? Ya, bukan alamatun, karena tadi anna itu, ya, tansibul isma wa tarfaul khobar, tetapi kemudian ada didahului dengan, ya, yakni lil alimi, ada lamnya lil alimi, ya. Khobar muqaddam, mubtada muakhir. Ini mubtada muakhir tadi, khobar muqaddam itu, ya, anna lil alimi al amili, ya, bi ilmihi, dan selanjutnya, ya, itu khobar muqaddam. Mubtada muakhirnya itu alamatin, dari inna jadi alamatin. Ada tanda-tanda wa amarotin, dan juga ada sama amarot, tanda juga amarotus sa'ah dalam hadis Nabi, tanda-tanda kiamat, ya. Amaroh, jangan pakai tasdid. Kalau ammaroh itu an-nafsul ammaroh, ya, jiwa yang mendorong kepada hal-hal yang negatif, ya. Amaroh, bukan ammaroh, ada dua, ya, di sini amaroh. Jadi ada tanda-tanda bagi orang alim yang mengamalkan ilmunya yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya adalah ulama agama dan ulama akhirat. Tanda-tanda tufarriqu bainahu, yang membedakan, ya, antara dia, orang alim tersebut, wa bainal alimil mukhallati al ma'dudi, antara orang alim yang mengamalkan ilmunya dan orang alim yang al mukhallat, atau al mukhallid, yang mencampur adukan atau dicampur adukan al ma'dud, yang dianggap indallahi, di sisi Allah wa rasulihi dan rasulnya, min ulama'il lisan. Yani ulama lisan, cuma ngomong doang, ya, ngomong doang, ngajak orang bener, dia kagak bener,
Ya, melarang orang dari perbuatan kemunkaran, dia mengerjakan kemunkaran. Ini ulama lisan. Lain halnya tadi dengan ulama din, al-ulama al-akhirah. Ini ulama lisan, ulama dunia. Ulama berkaitan dengan masalah ya dunia lah, hawa nafsu segala macam. Maka selanjutnya ya dikemukakan bahwa ulama lisan tersebut ya al muttabi'ina lil hawa, yang mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti syahwat-syahwat duniawiyah, ya, hawa nafsu keduniaan. Jadi semuanya itu ukurannya adalah dunia. Dianya seperti itu, dan juga orang yang diajarkan juga diajak seperti itu juga, ya. Al-mu'athirina dunya, yang lebih mengutamakan masalah-masalah dunia. Termasuk banyak masalah keduniaan, mal, jabatan, ya. Jadi kalau ada ulama, ustadz yang ngarepin jabatan, ngarepin harta, ini ulama dunia nih, ya. Termasuk adalah merasa asobiyah, fanatik buta terhadap kelompoknya, ya. Kelompoknya dielu-elukan luar biasa sampai menyalahkan orang lain yang tidak sepemikiran dengan dia. Ini nggak boleh ta'assub, ya. Imam Al-Ghazali itu di bagian Ajaibul Qulub, keunikan hati, itu menguraikan bahwa pintu gerbang setan, artinya pintu yang besar, pintu gerbang setan itu yang bisa mempermainkan, menggoda manusia, salah satunya adalah at-ta'assub bil madahib dunal amali bimuqtadaha, ya. Fanatik buta terhadap madhab. Bermadhab boleh, ya, tapi jangan fanatik buta, ya. Jadi membenarkan madhabnya, menyalahkan madhab orang lain, ya. Pendapat lah, madhab, pendapat juga menyalahkan pendapat orang lain. Kan banyak kita begitu, kadang-kadang kekeh dengan pendapat kita, menyalahkan orang lain, padahal orang lain juga punya dalil, ya. Orang lain punya alasan filosofis mengapa dia lakukan hal seperti itu. Nah, ini nggak boleh. Ini termasuk adalah pintu gerbang setan yang paling besar, menggoda manusia. At-ta'assub bil madhahibi, fanatik buta terhadap madhab, dunal amal bimuqtadaha, tanpa mengamalkan tuntutan dari madhab tersebut. Ya, madhab Syafi'i itu kan baik, Imam Syafi'i baik, mengajarkan baik. Mazhab-mazhab lain juga baik, keempat mazhab tersebut. Mereka berbeda pendapat, ya, para ulama tersebut, tetapi tidak saling membid'ahkan, tidak saling menyalahkan gitu, ya. Tetap saja mereka itu, ya, kompak, ya, enggak ribut-ribut. Nah, inilah yang kita lihat. Sedangkan di masa kita merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain. Jadi namanya al-mu'thirina ad-dunya. Karena masalah-masalah itu kaitan dengan masalah dunia, kelompok, jamaah gitu kan, yang merasa bangga dengan jamaahnya. Boleh kita berjamaah, bangun jamaah kita, ya, kita bermadhab, ya. Kemudian kita mengamalkan ibadah sesuai dengan diajarkan oleh madhab, tetapi jangan kemudian kita menganggap orang lain udah salah aja dah. Kita kan begitu. Kalau kagak sama kita, orang udah salah aja dah, ya. Nggak boleh. Atau orang lain terhadap kita, nggak boleh juga sesama muslim, ya. Karena inilah, ya, pintu gerbang setan untuk mengacaukan manusia. Timbul permusuhan, al-adawah wal baghdha, ya. Timbul permusuhan dan timbul kebencian, ya. Kita kalau sudah bicara masalah khilafiyah, masalah fikih, nggak cocok sama kita jadi benci sama orang, kita gedeg sama orang. Padahal, ya, dia juga punya dalil, dia juga benar, gitu kan. Al-mu'thirina atau mu'athirina ad-dunya alal uqba, terhadap akhirat.
Jadi lebih mengutamakan dunia dibandingkan dengan akhirat. Wa min famin alamatil alimi al-ma'dudi min ulama'il akhirati ayyakuna khashian mutawadhi'an khaifan wajilan wa musyfiqan min khasyatillah. Sebagai tanda, alamat tadi banyak kan, tanda-tandanya amarot, alamat, ya. Maka sebahagian dari tanda-tanda orang yang alim yang dianggap oleh Allah sebagai ulamaul akhirah, ulama akhirat, ayyakuna khasyian. Jadilah dia orang yang khasyian, orang yang khusyuk. Mutawaddian, yang kemudian rendah hati, mutawaddi, tawadhu, ya, tunduk, khusyuk, kagak ropian, sebaliknya enggak mutakabbiron, tidak sombong, ya. Dia mutawaddian, khaifan, takut, wajilan, sama takut juga, ya. Jadi tidak ada di dalam dirinya itu rasa kesombongan, dan pada saat menghadapi orang dia merasa bahwasanya dirinya itu adalah tidak lebih baik daripada orang lain, padahal ilmunya banyak, orangnya alim, ahli ibadah, ya. Kita yang kadang-kadang ilmu kita tanggung-tanggung, ibadah kita juga terbatas, kemudian kita merasa lebih mulia dari orang lain, ya. Ini yang ulama-ulama akhirat ini tadi dia mutawadian, ya. Tawadhu, ya. Apa namanya, ruhama ubainahum, kasih sayang di antara mereka, ya. Atau juga dalam Al-Maidah 54 itu Allah kemukan mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin. Adzillah, rendah hati terhadap orang-orang yang beriman terhadap saudaranya, tidak saling ngotot, ya, mengatakan dia yang paling benar, yang paling tinggi, yang paling hebat, tidak, ya. Tapi dia adzillah 'alal mu'minin, terhadap orang mukmin itu rendah hati dia, ya. Aizzah 'alal kafirin, kemudian terhadap orang kafir itu merasa mulia, aizzah. Dan orang kafir itu kan memang apa namanya, syarrul bariyah di dalam ayat-ayatnya itu, ya. Orang kafir itu adalah syarrul bariyah, makhluk yang melata di atas muka bumi ini yang paling buruk adalah kafir. Sehingga kita beriman itu lebih tinggi, derajat kita jauh lebih tinggi, ya. Aizzah, ini kan sekarang sebaliknya zaman kita, terhadap orang kafir itu tunduk, ya, bisa damai, bisa satu meja, ya, bisa berangkulan, ya. Terhadap orang mukmin, wah, galak banget sama saudaranya sendiri, ya, sangar, ya kan, ribut melulu dengan saudaranya. Ini terbalik, ya. Apalagi kalau sudah kepentingan politik, udah dah apa aja sama saudaranya dimusuhin, ya. Menjelang pemilu nih musuhan saudaranya, ya, saudara sesama muslim, kadang-kadang muslim juga sesama saudara kandung, ya. Kita masih ribut sama saudara kita, dia udah ngikutin kebatilan lagi yang kita dukung, ya. Kita kemarin kan beda pilihan gitu kan, pada saat pemilu yang lalu masih ribut sama saudara kita sendiri, ya, misanan kita, bahkan kadang mertua kita beda pilihan, kemudian kita masih kesel-keselan, ya, dia mah udah ngikutin kebatilan, dukung kebatilan. Naudzubillah, ya. Makanya ini perlu dijaga ukhuwah. Itu tadi kaitannya adillah 'alal mu'minin, aizzah 'alal kafirin. Musyfiqan min khasyatillah, itu dia termasuk adalah orang yang takut kepada Allah, ya, menginginkan apa namanya, dekat karena takut kepada Allah. Zahidan, zuhud. Zuhud itu adalah orang yang zuhud nih, zahidan orang yang zuhud gitu. Orang yang
lebih melihat bahwasanya wal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih melihat bahwasanya akhirat dunia itu kagak ada harganya, kagak ada apa-apanya. Dan memang dunia itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, rendah. Karena dunia itu kan dari kata dana yadnu, dunia itu artinya dana yadnu itu artinya rendah, hina, ya. Makanya orang-orang yang lebih memfokuskan masalah keduniaan berarti hina dia. Atau di dalam Al-Quran yang ditafsirkan, ya, bahwasanya setan itu akan menggoda mimbaini aidihim, dari hadapan mereka. Hadapan mereka itu depan, berarti akhirat. Ya, ini di sana ya. Wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Ya. Dari arah belakang mereka adalah itu dunia. Setan itu menggoda dari arah belakang itu, memberikan semangat kepada manusia untuk mengejar dunia tersebut. Berarti kalau orientasi pandangan manusia ini, ya, adalah dunia, berarti dia menoleh ke belakang, pandangan mundur, ya. Sebaliknya adalah seharusnya menatap ke depan. Itulah akhirat, masa depan. Sedangkan dunia itu adalah terkebelakang, ya. Uraghibuhum fi dunyahum, kata ahli tafsir. Uraghibuhum tadi dari arah belakang itu adalah uraghibuhum fi dunyahum. Aku akan memberikan dorongan, semangat, senang mereka fi dunyahum, berkaitan dengan masalah dunia mereka, lebih cenderung masalah dunia dibandingkan dengan akhiratnya. Nah, ulama akhirat adalah ulama yang zuhud, yang mereka itu lebih kepada pandangan kehidupannya udah akhirat dah. Dunia itu nggak seberapa, udah kecil, nggak ada apa-apa cuma dunia itu, ya. Nah, seharusnya kita yang belajar juga kepada para ulama seperti itu, ya, seharusnya zuhud juga fid dunya. Qani'an bil yasiri, kemudian qanaah, menerima apa adanya, bil yasiri minha, dari hal-hal yang sedikit dari dunia tersebut, ya, yang ringan, yasir, kecil gitu. Jadi menerima, ya, apa yang Allah berikan, ya, kita susah, rezeki kita, ya, artinya seret gitu kan, itu kita terima aja, ya. Dan juga ulama-ulama akhirat itu tidak memikirkan masalah-masalah itu. Yang penting bahwasanya dia mencari uang, kemudian dia dapat berapapun yang dia peroleh, dia qanaah. Qanaatul qalbi kan susah ini. Orang yang merasa berkecukupan, yang ada adalah kekurangan melulu, toma sebaliknya, serakah, ya. Munfiqan lil fadili, kemudian dia menginfakkan dari kelebihan, dari yang lebih yang Allah berikan, an hajatihi, dari hajatnya, dari keperluannya, kebutuhan untuk keluarga, biaya uang untuk keluarga, kemudian udah cukup kebutuhan pokok, selebihnya adalah dia infakkan, ya, menginfakkan dari yang Allah berikan yang lebih dari kebutuhannya. Mimma fi yadihi, kemudian apa yang ada di tangannya tadi, yang kelebihan dari apa yang ada di tangannya, yang masih ada tuh, rezekinya masih ada, ya. Jadi mudah cepat untuk menginfakkan hartanya itu di jalan Allah, ya. Sedekah, mudah untuk sedekah. Nasihan li ibadillahi, kemudian ciri yang berikutnya ulama akhirat adalah nasihan, menasehati, yang menasehati li ibadillahi, yakni terhadap hamba-hamba Allah, syafiqan alaihim, bersahabat terhadap mereka, rahiman bihim, kasih sayang terhadap mereka, ya, ruhama ubainahum tadi, ya, kasih sayang terhadap mereka. Amiran bil ma'rufi, kemudian adalah dia itu senantiasa merintah bil ma'ruf, dengan perbuatan-perbuatan yang baik.
wa nahiyan 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan kemunkaran. Amar ma'ruf nahi munkar ini kan bagian dari syu'abil iman, namanya cabang-cabang keimanan ya. Itu ada buku yang dituliskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Qami'ut Tughyan ala manzumati syu'abil iman ya. Di sana disebutkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian dari cabang keimanan. Sehingga kalau orang yang tidak beramar ma'ruf nahi munkar itu dipertanyakan keimanannya. Dan itu kewajiban ya, menyuruh orang baik, melarang orang dari perbuatan yang tidak baik ya. Ini cabang dari keimanan. Sehingga ulama akhirat itu adalah yang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Dan satu paket amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang kan kita cuma ya amar ma'rufnya aja berani, giliran nahi munkar nggak berani kita, takut ya, karena bersiko ya, bersiko nahi munkar, kagak mau, nggak takut kita. Mestinya adalah juga nahi munkar, satu paket ya. Jadi kalau ada kemunkaran di lingkungan kita nggak berani menegurnya. Masih bodoh amat dah urusan rumah tangga orang, ya kagak bisa begitu ya. Masalah kemunkaran ya, bukan berarti kita campur tangan rumah tangga orang, karena memang disuruh oleh Nabi ya untuk kita tuh mengubah kemunkaran tersebut. Man ro'a minkum munkaron, siapa saja yang melihat di antara kalian kemunkaran ya. Jadi melihat kemunkaran ya, man lagi siapa aja yang melihat kemunkaran ya. Ada di lingkungan kita kan banyak rumah kontrakan tuh, hati-hati punya kontrakan. Orang yang masuk ini benar-benar apa suami istri ya, atau kumpul kebo gitu kan ya, nggak jelas pernikahannya. Pernah di kontrakan saya tuh belum nikah, diajak pacarnya ke situ, saya panggil ya, mendingan nggak usah dilanjutkan dah, ente ya di dalam ngapain berdua. Ada lagi yang paling ekstrim itu ya, istri saya dengar ada orang nih pemuda itu perempuan di dalam, kemudian sering motornya ada di luar. Pas lagi motornya itu laki ada di luar, dia datengin tuh rumah kontrakan orang nih, bukan kontrakan sendiri, kontrakan orang dekat, karena dekat kita kena ya dosanya. Kemudian ditutup pintunya, ditanya ya, kan ada motornya tuh, emang motor tuh laki. Kalau nggak salah perempuannya yang bawa motor situ. Ditanya tuh yang laki-laki, sama siapa yang dari sini? Sendiri bu. Jangan bohong gitu kan. Ya coba aja, lihat aja, periksa. Kalau kamu masuk ke dalam ya, lihat ke kolong, ada kakinya di kolong perempuan, bener ya. Aduh kacau banget dah ya. Ini hati-hati nih rumah kontrakan ini ya, kalau kurang-kurang teliti ya. Kita kan kena dosanya juga, nggak boleh kemudian kita biarkan ya. Kita akan menanggung ya dosa, dan kalau Allah sudah mengadab karena dosa-dosa itu ya kita ya kena juga. Nah, apalagi kita tahu wah kita ikut-ikut dosa ya. Jadi itu tadi amar ma'ruf nahi munkar, satu paket ya, menyuruh orang baik dan mencegah dari kemunkaran. Musari'an fil khairati, dan tanda berikutnya adalah ulama akhirat itu adalah musari'an, bersegera fil khairati, di dalam kebajikan ya, jadi ada proyek-proyek kebajikan gitu kan ya, hal-hal untuk kebaikan lah, itu dia bersegera melakukan. Apakah apa namanya termasuk adalah menuntut ilmu, itu seharusnya orang-orang yang ulama akhirat tuh musari'an lil khairat, kan termasuk khairat juga menuntut ilmu ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, min alamatil apa namanya, min alamatil alim, sebagai tanda ya, atau kebanyakan gitu kan, tanda lah, tanda orang alim. Fitnah, min fitnatil alim, termasuk dari fitnah orang yang alim itu adalah ayyuhibba, dia lebih senang kalaman ya, min isti'ma, dia lebih senang berbicara dibandingkan dengerin ya. Jadi orang kan ada merasa alim, ilmunya banyak,
dia pengennya ngomong melulu, nasehatin orang, ceramain orang. Tetapi giliran dia diceramain kagak begitu suka dia, karena dia merasa lebih banyak. Ya, gue ilmu gue ada. Ya, yang diomongin itu ya gue udah tahu semuanya. Ya kagak boleh begitu. Walaupun udah tahu kan akan lebih menguatkan di dalam diri kita dengar nasihat dari orang lain. Ya, sahabat aja mereka saling memberikan nasihat. Sampai Umar keluar gitu jadi khalifah, kemudian dia datang kepada Al-Farisi, Salman Al-Farisi. Kemudian kata Umar, cobalah ente lihat diri aneh gitu kan. Kira-kira ada beda enggak waktu sebelum menjabat dengan setelah menjabat? Tolonglah berikan masukan. Ya. Minta nasihat Umar, ya. Seorang khalifah minta nasihat. Ya. Nah kita ya baru sekedar ilmu ya, kemudian begitu dia nasihatin marah, merah mukanya. Iya, itu saya mengalami. Ustadz lah gitu kan. Kemudian ya tindakannya agak kurang enak, saya panggil ke rumah saya karena ya saya panggil ke rumah. Saya kasih tahu begini begitu, wah marah. Ya udahlah, Anda cuma bilangin doang. Terserah ente mau terima atau tidak. Ya. Nah, jadi gitu ya, karena merasa itu tadi kata Imam Ghazali termasuk fitnah orang alim itu adalah lebih senang ngomong daripada dengerin. Ya. Ceramah mau, dengerin ceramah kagak mau. Ya. Ngajar taklim mau, ngikutin taklim kagak mau. Ya. Nah ini termasuk tanda-tanda yang tidak baik lah. Musari'an fil khairat. Dan termasuk adalah bersegera dalam kebaikan adalah kalau ada panggilan-panggilan sholat paling dulu sholat berjamaah ya. Jadi ustadz ngajarin jamaah sholat berjamaah pahalanya besar 1:27 ya. Sholat berjamaah juga menyebabkan sholat kita diterima. Pas dengar Allahu Akbar dia di rumah aja kagak sholat berjamaah. Barangkali kalau siang dia sibuk kali ya kemana-mana. Subuh kagak ada juga di masjid dekat rumahnya. Ini gimana urusannya nih ya. Tiap subuh. Kalau siang atau malam dia kemana-mana kali ngajar. Ya subuh kagak ada juga. Nah ini enggak peka ya terhadap kebaikan, tidak bersegera. Yang seharusnya adalah bersegera, musari'an fil khairati mulaziman bil ibadat, dan melazimkan ibadat, senantiasa ibadat, nempel dengan ibadah. Apalagi bulan-bulan Rajab seperti ini. Banyak ulama-ulama kita tuh, ustadz-ustadz kita, pas begitu masuk bulan Rajab, dia puasa sebulan Rajab. Sa'ban masuk, dia puasa 1 bulan Sa'ban. Nyambung dengan Ramadan. Dia paling dulu, ya. Ini namanya mulazim. Ya mulaziman lil ibadah, ya. Senantiasa dia tuh nempel dengan ibadat. Ya, di ngajarin orang dia paling dulu melaksanakan, dan zikirannya jauhlah lebih panjang ya, lebih banyak dia senantiasa itu. Kalah kita dah, kita tidak mampu untuk mengikuti ya. Ini mulaziman lil ibadah, dalan alal khair ya, menunjukkan jalan kebaikan. Ini kebaikan, ini keburukan. Da'iyan ilal huda, mengajak kepada hidayah, kepada petunjuk. Za samtin wa tuaddatin, kepada petunjuk. Za som, ni samtin ya, somtin tu samtin. Ya ini tidak diam, orang yang tidak diam. Somtin itu artinya nggak bicara. Orang yang tidak diam, ya, terus senantiasa aktif ngajak orang baik, ya, gelisah kalau melihat kemunkaran. Wawaqorin, dan tenang orangnya itu. Wasakinatin, sama sakinah dengan waqor itu tenang. Atau wasakinatin ya tenang. Wasakinati husnil akhlak, nyambung tuh kelihatannya. Wasakinatin, dan kemudian tenang ya, akhlak yang baik. Wasiin as-sadri,
Wasi'in as-sadri, dadanya lapang, ya, kagak sempit, kagak sesek. Ya, jadi kalau dengar nasihat orang sekalipun dari muridnya dia seneng, gitu kan? Kan bisa saja, ya, ustadz itu salah, muridnya itu benar, muridnya ngingetin, ya, dia seneng. Karena kalau tidak demikian dia akan menjadi begitu terus nanti, melanggar terus maksiat terus, ya. Jadi dia, ya, begitu diajak, dinasihati, dadanya lapang terbuka, ya, kagak sempit. Ya, sehingga tidak mau, lu siapa, anak baru kemarin ngajarin gua lagi, enggak. Ya. Layyinil janib, lemah lembut, ya, lemah lembut. Mahfudil janah, rendah hati tadi terhadap orang-orang, lil mu'minin, terhadap orang yang beriman, ya, merendahkan janah, asalnya janah itu sayap, tidak sombong, ya, merendah, tunduk, tawadhu tadi. La mutakabbiron, tidak sombong, ya. Jangan itu dia tidak sombong. La mutakabbiron, ya, tidak sombong. Wala mutahayyiran, wala mutajabbiran, tidak sombong. Sama lah, tidak mutakabbiran, mutajabbiran. Wala tami'an, tidak tomak, tidak serakah, fin nasi, di tengah manusia. Tidak serakah, tidak tamak, tidak rakus, ya, tidak rakus, ya. Wala harison ala dunya, dan tidak harison asal doyan betul, tidak doyan betul terhadap dunia, artinya tidak serakah juga, tomak, ya. Wala mu'assiran, wala mu'assiran alal akhirati, wala mu'assiran laha, ya, tidak lebih mengutamakan dunia tadi, kan dia tidak rakus dengan dunia dan tidak mengutamakan dunia, alal akhirati, terhadap akhirat, ya. Wala jami'an lil mali, dan tidak mengumpul-ngumpulkan uang, ya, menghimpun banyak, ngumpul-ngumpulin, ya, cari serakah, jadi dalam mencarinya juga tidak kenal halal dan haram, ini namanya, ya, mengumpulkan uang. Alladzi jama'a malau wa'addada, ya, yang, ya, yang lumazah, ya, dalam lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addada, yang mengumpulkan uang dan ngitung-ngitung. Tetapi urusannya dengan ngumpulin uang melulu, itu bukan berarti kagak boleh kita punya uang. Boleh, tetapi jangan ingat dengan uang itu saja, ingat dengan dunia, keperluan dunia saja. Diinfakkan di jalan Allah. Ya, dia kagak nih kalau orang yang ulama akhirat itu, dia kalaupun uangnya ada, tadi segera dia menginfakkan, tadi kan ada, ya. Wala jamalil mal, wala mani'an lahu, dan juga tidak mencegah uang itu an haqqihi, dari haknya. Kalau memang haknya itu diambil hak dia, memang bagian dia, rezeki dia, ya. Wala fadhan wala ghalidhan, dan tidak kasar. Lau kunta fadhan ghalidhan, ya, kalau engkau wahai Muhammad kasar, ya, niscaya mereka akan lari dari kamu. Wala mumarian, apa ya mumarian itu? Jalan marun, yumari, maro yumari. Wala mujadilan, dan tidak jidal, tidak debat, ya, tidak mau debat kalau tidak diperlukan. Tapi kalau diperlukan debat, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan, ya, wajadilhum, jidallah mereka, debatlah mereka, billati, dengan yang ahsan, kalau memang itu yang lebih baik, dengan cara yang lebih baik, ya. Itu kayak Kiai Buya Yahya itu debat dengan orang Wahabi, ya,
Kalau mengajak debat ya, untuk mencari kebenaran. Tapi Wahabi susah juga sih ya diajak benar gitu ya, susah, nggak bisa dipengaruhi sama dia, udah pokoknya orang lain udah salah aja dah. Ya. Jadi dulu siapa almarhum yang Al-Dzikra itu, Ustadz Arifin Ilham ya, itu dipanggil itu Wahabi yang sekarang kita lihat di YouTube galak banget, diajak bicara gitu kan, ya bagaimana sih ya. Tapi di satu sisi kita juga tidak bisa menyatakan mereka sesat ya. Walaupun mereka sering membid'ahkan kita, menyesat-nyesatkan kita. Ya udah lagunya begitu gitu kan ya. Karena apa namanya, kalau kita katakan sesat kan kayaknya tidak mungkin Mekah Madinah itu diserahkan oleh orang-orang yang sesat gitu kan. Lagi pula kalau kita katakan Wahabi itu sesat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti kalau kita haji umroh nggak boleh ikut mereka sholat, imamnya mereka ya, imamnya mereka, kita mau sholat sendiri ya kan nggak bisa ya. Ya jadi ya udahlah ya. Tapi memang mereka perlu dinasehati, tapi dinasehati juga kagak mau dengar nasihat orang lain ya. Jadi jidal laksanakan ya. Wala mukhasiman, tidak mau bermusuhan. Wala qasian, dan tidak keras hatinya. Wala si'al akhlak, dan tidak buruk akhlaknya. Wala dayyiqas sadri, dan tidak juga sesak tadi, hatinya malah terbuka. Wala mudahinan, wala mukhadian, tidak tertipu. Wala ghasyan, tidak mengambil, mencuri. Wala muqaddaman lil aghniya alal fuqara, wala muqaddiman, tidak mendahulukan orang kaya daripada orang fakir ya. Ini ada undangan kematian orang kaya habis meninggal, nah nih orang kaya nih ya. Jadi lain giliran orang susah lah. Iya kagak dah, orang susah nggak datang dulu, ada aja alasan untuk supaya tidak bisa hadir ya kan. Giliran orang kaya hadir aja udah ya. Dan suruh mimpin tahlil ya, pokoknya tahlilnya sampai lengkap banget sampai 100 lagi, la ilaha illallah sampai 100, jamaah udah kelamaan, bahkan dilebihin kali kan gitu ya. Ada model-model kayak begitu, orang yang lebih mengutamakan orang kaya daripada orang miskin, lebih menghormati orang kaya, orang miskin kan sama aja, kaya miskin itu mah tidak ada beda ya. Wala mutaraddadan ila salatin, dan tidak mundar-mandir di lingkungan kekuasaan. Wala sakitan anil inkar, dan tidak diam terhadap kemunkaran. Alaihim, terhadap mereka, ma'al qudrati, ya beserta bahwasanya dia mampu. Wala muhibban lil jah, dan tidak cinta kedudukan, jabatan. Wal mal, dan harta. Masih panjang apa ya? Masih. Ini ciri-ciri tadi tuh banyak ya. Iya. Jadi ya kita batasilah ya. Kalau ada hal yang perlu diperbincangkan silakan. Baru bunyi isyraq 10 menit kita tunggu. Mamurian jahan wala ghasyan wala, ya tadi wala muqaddal fuqara wala mutaraddidan. Sampai situ. Kita lanjutkan nanti wala mutaraddidan ila salatin wala sakitan anil inkar alaihim. Baik, ada hal yang perlu diperbincangkan, silakan kalau ada. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan nasihat tadi ya, gitu kan, berarti Quran kan yang watawassaw bil haq gitu kan. Sampai saat ini kan memang udah semudah itu ya, kadang-kadang kita pengen begitu cara menyampaikan sebuah nasihat untuk saudara kita, tapi terkadang ketika kita menyampaikan nasihat, yang diberi nasihat itu tidak menerima atau tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, bagaimana sikap kita ketika kondisi itu terjadi, Ustadz? Apakah tugas kita membiarkan saja? Misalkan ada seseorang yang berbuat kesalahan atau memang ada yang perlu disampaikan. Nah, itu kan sebuah nasihat ya, Ustadz, yang harus disampaikan. Baiknya kita berdiskusi atau bagaimana caranya supaya nasihat itu tersampaikan seperti itu.
Selanjutnya berkaitan dengan yang kedua, apakah diperbolehkan fanatisme terhadap seorang guru, Ustaz? Nah, misalkan ada sekelompok orang yang memang ketika ta'lim itu mengutamakan atau memprioritaskan salah satu guru, tapi ketika guru yang lain kok dianggap sebelah mata seperti itu. Ya, syukran. Jadi apa tadi yang pertama yang namanya nasihat ya? Iya. Apa tadi ya? Lupa anda. Menerima. Iya, jadi orang sebagaimana sikap kita kan gitu. Jadi yang penting adalah kita melaksanakan tadi nasihat atau amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan orang itu wajib. Ya. Kemudian apakah dia nerima atau tidak itu terserah dia. Dan perlu kita ulang-ulang. Barangkali yang pertama dia kagak mau denger, nggak mau ikut. Yang kedua kali kita nasihatin lagi. Yang kedua, ya. Yang kedua enggak kali, yang ketiga kali dia akan denger. Ya. Jadi kita tetap bahwasanya melaksanakan kewajiban kita dan senantiasa jangan kemudian kita membenci dia, jangan kan yang kita benci adalah perbuatannya yang kagak benar yang perlu kita nasihati. Orangnya mah biasa aja kita kan, bersahabat biasa. Ya. Dan ini ya sikap kita selalu ya dan tidak berputus asa ya, senantiasa kita sampaikan, kita nasihati, cara kita panggil dan menasihati itu yang bagus supaya orang itu tidak merasa jangan di tengah seperti ini nih ya, di tengah majelis ya. Ya ini di tengah istilah masjana, istilah orang Betawi itu masjana, di depan masjana, di depan umum ya. Nah, privat sih, ya privasi itu artinya dijaga, apalagi hal-hal yang sifatnya yang dia kalau orang tahu dia merasa enggak enak gitu. Jadi pribadi. Ya, yang kedua fanatisme ya. Jadi masih yang pertama itu ya pribadi tadi, jangan di tengah umum menyinggung dia jadinya ya. Saya pernah soalnya ya kita ngajar, ada aja pengalaman, saya ngajar di satu masjid kuliah subuh setiap bulan. Kemudian pada saat saya ajarkan dia minta yakni bahas masalah perbandingan mazhab, kitab perbandingan mazhab lah. Emang kan dia agak ini masjid yang memang ya kadang-kadang yang kagak bermazhab gitu kan ya. Saya bicara lah, pas begitu saya bicara ada tanya jawab. Dia tanya, kemudian saya jawab. Tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia marah-marah. Orangnya udah tua banget ya. Ditunjuk-tunjuk saya, ente ya, jawab mempermainkan agama katanya. Astagfirullahaladzim. Kita jawab apa adanya ya kan, yang di kitab tersebut kita jawab kan. Udah akhirnya ngotot-ngotot belum waktunya habis, sudah ada hadirin ya, saya kira saya cukupkan aja sampai sini. Dan kemudian begitu pulang paling dulu saya cium tangannya orang tua ya. Kasihan dia tua. Kemudian bulan kedua dia tetap hadir terus ya. Kemudian dia nanya lagi, anak kagak jawab ya. Ente kan datang sini suruh ngajar, suruh kalau pertanyaan ya jawab, ngapain ente kagak jawab? Waduh. Akhirnya sama pengurus ada kata, anak ngaso dulu dah ya. Ya, anak kagak gaji bulanan ya, untuk digantikan orang lain aja dulu dah ya. Sampai sekarang anda berhenti, pernah minta lagi dia, enggak dah. enggak dulu gitu kan. Anda ngeri ntar anda dosa lagi sama orang tua itu ya kan. Nah jadi begitu ya. Ya emang kita biasa itu ya. Bukan dinasihatin, dimaki-maki. Yang kedua, fanatik terhadap ya satu guru yang gak boleh, jangan milih-milih ya. Kita harus positive thinking terhadap guru. Istilahnya itu di dalam agama namanya adalah thiqah. Thiqah itu artinya percaya penuh dengan ustadz ya. Thiqah itu percaya penuh. Jangan ada ustadz favorit ini, ustadz yang non favorit ya. Jadi ada kadang-kadang
Ya, orang itu cuma rombongan yang senangnya ustadz ini. Ini rombongan yang tidak senang ustadz ini, enggak usah. Ya kan kagak senang sama orang kagak boleh. Ya. Kita kan yang penting kita datang ngaji. Ya siapa aja lah, ya. Yang ngajar ya semuanya adalah kita hormati, ya. Karena dia ngajar, ya, dia ustadz. Ya. Mengenai kemudian kita tidak begitu cocok barangkali terhadap pendapatnya, ada kan yang pendapat tuh ustadz kagak cocok sama dia. Ya, kalau memang tidak cocok ya kita tanyakan. Kalau memang gak cocok ya udahlah. Kalau kagak mau ngaji ya udah nggak mau ngaji. Nah, tapi jangan kemudian timbul ucapan sehingga membentuk kelompok-kelompok yang memang tidak senang terhadap ustadz itu, nggak usah. Ya. Jadi seharusnya adalah ngaji kepada siapa saja. Saya pernah cerita barangkali di Kampung Baru itu ada namanya almarhum Kiai Haji, ya, Ustadz Ghozi. Dia itu guru tua, muridnya banyak dulu di Al-Falah. Pas kemudian dia dah tua kan, muridnya pada ngajar. Itu ngajar di Masjid Al-Falah. Dia datang tuh, ya, padahal yang ngajar muridnya. Kagak gengsi, gue kan gurunya, masa gue ngikut dengerin dia? Agak, ya, muridnya yang ngajar. Dia tahu emang cetakan dia, gitu kan. Karena kata dia mau mendapatkan fadilah 1000 sholat sunnah, majelis duduk di majelis taklim. Ya, dia mendapatkan fadilah keutamaan dan dengar nasihat. Ya, nasihat itu kan ada aja mungkin yang baru dari muridnya, gitu kan ya. Atau memang yang diulang-ulang, yang pasti kita dengar lagi makin kuat lagi. Itu seorang ustadz, dia kiai. Ya. Kita yang bukan ustaz, bukan kiai, nggak demen sama guru, janganlah. Jangan kalau kayak mau datang kagak datang aja, ya, tapi jangan pada timbul kagak demen aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang muhibbi al-asatid, muhibbul asatid, pecinta guru semua, ya. Yang katanya yang memberikan pengetahuan pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة أن تجعل جميع أعمالنا وعباداتنا وحركاتنا وسكناتنا وحياتنا ومماتنا خالصة لأجلك ولرضاك وأنت راض عنا يا الله يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.